Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Overlord Season 4 akhirnya tamat nih. Dan di konten ini, gue bakal ngebahas review gue setelah selesai nonton Overlord Season 4 sampai episode terakhir. So langsung aja, mari kita mulai. Hal pertama yang paling terlihat berbeda antara Season 4 dan season-season sebelumnya adalah kualitas gambar, terutama ketajaman gambarnya atau mungkin istilah yang tepat adalah resolusi. Dari Season 1 sampai Season 3, gambarnya Overlord ternyata buram dan kurang tajam. Tapi masuk Season 4, akhirnya gambar Overlord terlihat lebih jernih dan juga tajam. Intinya, Season 4 jauh lebih enak dilihat daripada season-season sebelumnya. Sebagai orang yang sering nampilin screenshot anime, gue sekarang lebih suka gunain gambar dari Season 4 sebagai ilustrasi di video daripada nampilin gambar dari season sebelumnya, agar video gue lebih enak untuk dilihat. Selain itu, hal yang ngebuat Season 4 jadi lebih bagus dikarenakan CGI-nya yang jauh lebih superior daripada season sebelumnya. Apalagi CGI Season 3 yang ampas. Death Knight-nya, Death Cavalier-nya, Soul Eater-nya, si Armor Tahu, mereka semua tuh CGI, tapi setidaknya CGI-nya tuh jauh lebih enak dilihat daripada apa yang kita dapatkan di Season 3. Apalagi CGI-nya Death Knight di episode 6 ketika mereka ngebantai Kowa-Gowa, dan episode 9 ketika mereka menyerang Enauru. Death Knight-nya betul-betul dibuat mengerikan, terutama Death Knight yang ada di episode 9. Mungkin satu-satunya momen CGI yang kurang hanyalah scene pembantaian Kowa-Gowa di episode 7, itu pun karena scene-nya terkesan berulang, makanya terlihat kurang menarik. Kekurangan lain yang gue rasakan di Season 4 dari segi grafis, yaitu semakin ke belakang, rasanya kualitas gambarnya semakin menurun, terutama ketika mereka nampilin scene yang memperlihatkan karakter dari jarak jauh. Gambarnya terkesan dibuat seadanya, makanya wajah karakternya jadi terlihat aneh. Apalagi terkadang di beberapa episode gambarnya terlihat pecah-pecah karena ada beberapa scene yang hanya berupa gambar yang diperbesar sehingga ngebuat gambarnya jadi pecah. Lalu selain itu, hal yang juga terlihat berubah di Season 4 adalah art style-nya yang jauh lebih imut daripada season sebelumnya. Gambar yang paling terlihat ada di episode 1 ketika Albedo diperlihatkan sedang malu dan di episode 10 ketika Shaltir sedang melambaikan tangannya. Asal kalian tahu, sepanjang Season 1 sampai Season 3, Albedo tidak pernah diperlihatkan seimut ini, sehingga Albedo Season 4 malah terlihat lebih mudah daripada di 3 season sebelumnya. Hal yang serupa juga berlaku untuk Shaltir. So, kalau mau dibilang, gue pribadi sangat puas dengan kualitas gambar Overlord Season 4, sangat jauh lebih puas daripada season-season sebelumnya. Sekarang, mari kita ngomongin soal musik. Menurut gue, musik opening dan ending Overlord Season 4 adalah musik terbaik dari semua season. Gue sangat suka dengan bagian awal openingnya yang diiringi dengan suara gitar. Meskipun opening Season 4 sempat ngebuat gue pusing karena tiba-tiba nampilin visual dari volume 14, tapi setidaknya musiknya memang bagus. Kalau soal musik ending, bagi gue ending Overlord Season 4 benar-benar nusuk ke gue, terutama musik ending di episode 6 yang nampilin flashback Ninya sambil Ainz ngomong sayang sekali. Ini scene tuh perfect banget buat nampilin feel emosional dan kekosongan yang Ainz rasakan pada saat itu. Makanya gue berharap scene kematian Zanak juga diiringi dengan musik ini. Tapi malah kematian Abang Brain yang kebagian musik ini. Oke, gambar sudah, musik sudah, sekarang mari kita bahas ceritanya. Overlord Season 4 hadir dengan cerita yang sangat mengejutkan, karena anime ini ternyata mengadaptasi volume 10, volume 11, dan langsung lompat ke volume 14. Hal ini tentu di luar dari ekspektasi kita, terutama buat para pembaca novel. Tahun lalu memang sudah ada pengumuman kalau Overlord mendapatkan adaptasi Season 4 dan juga versi movie yang mengambil cerita Holy Kingdom. Tapi tidak ada yang mengira kalau mereka akan melewati seluruh volume 12 dan 13 dan langsung loncat ke volume 14. Awalnya gue mengira kalau mereka akan mengadaptasi volume 12 atau setengah volume 12 sebagai cerita pengantar sebelum masuk ke movie-nya nanti. Tapi ternyata perkiraan itu salah dan kita semua malah kena gocek sama Madhouse. Nah, kena gocek. Ini adalah kalimat yang tepat untuk menjelaskan Season 4 Overlord. Karena ada banyak momen yang ngebuat para pembaca novel kebingungan tapi sekaligus memuaskan. Terkadang ngebuat kita heran dan terkadang malah ngebuat kita senang. Di episode 1, kita dibuat puas dengan grafis Season 4 yang meningkat drastis. Tapi masuk episode 2, kita dibuat kaget karena ternyata openingnya nampilin scene dari volume 14. Lalu akhirnya setelah 7 tahun, kita mendapatkan kepastian melalui opening kalau Nigredo bakal dimunculkan di Season 4 ini. Hal ini ngebuat perasaan setelah menonton episode 2 jadi campur aduk antara kesal dan juga senang. Bahkan debut Lord Philip di episode 2 jadi terasa kurang karena gue masih kaget setelah ngeliat opening tadi. Dengan kata lain, gue kena gocek. Masuk di episode 3, kita akhirnya mendapatkan visual dari para kardinal yang telah disembunyikan semenjak season 1. Bahkan kita mendapatkan visual dari si kena mental astrologer. Dan episode ini ditutup dengan scene super lucu yang ngeliatin Jerkniv mendukung Gogin sambil ditemani musik ending.
Masuk episode 5 sampai episode 7, kita dibuat heran karena volume 11 kena potong habis-habisan dan hanya diadaptasi jadi 3 episode saja. Hal ini ngebuat gue senang karena ini artinya volume 14, yaitu volume terpanjang, akan dapat jatah adaptasi yang lebih panjang juga. Tapi ini juga berarti volume 11 malah kena potong, dan yang ngeselin, bagian yang kena potong justru adalah bagian yang seru. Contoh di episode 6, ketika Force Master membawa kabur metalnya Ainz, dan episode 7 ketika Ainz masuk ke dalam ruang harta dwarf dan ngelihat pedang misterius. So, bisa dibilang kalau gue kena gocek lagi. Masuk episode 8, kita akhirnya masuk ke volume 14 yang dapat jatah 6 episode, mulai dari episode 8 sampai episode 13. Ini artinya setengah season 4 hanya nyeritain volume 14 doang. Episode 8 nampilin scene yang cukup bikin patah hati, yaitu ketika King Ramposa masih ngotot untuk melawan Sorcerer King, padahal Zanak sudah menyarankan untuk menyerah. Lanjut di episode 9, akhirnya kita diperlihatkan langsung seperti apa wujudnya Nigredo di anime, dan episode ini ditutup dengan scene super seru yang menjadi debut dari Armor Tahu. Masuk ke episode 10, ini adalah episode yang paling gua tunggu, karena ini adalah momen ketika Zanak mati. Tapi ternyata episode ini tidak se-emosional yang gua harapkan. Nah, kalau kita ngeliat pola Overlord season 4 sampai episode ke-10 ini, satu episode season 4 mengadaptasi 1 sampai 2 chapter novel. Ini berarti ketika sampai di episode 10, episode ini mengadaptasi volume 14 chapter 3. Ini artinya hanya tersisa 1 chapter lagi di volume 14, yaitu chapter 4. Hal ini ngebuat gue bingung, karena kalau 1 chapter sama dengan 1 episode, lalu chapter yang tersisa saat ini hanya tinggal 1, tapi Overlord masih ada 3 episode lagi. Ini berarti episode 11 akan menceritakan chapter 4, dan kalau begitu, episode 12 ke atas bakal nyeritain apa? Tapi ternyata, chapter 4 volume 14 malah dipecah jadi 3 episode. Di saat semua chapter kena potong habis-habisan buat ngejar target 1 chapter 1 episode, chapter 4 volume 14 malah dapat jatah 3 episode sendiri. Hal ini tentu di luar perkiraan banyak orang, karena gue sendiri mengira kalau chapter 4 hanya akan maksimal diadaptasi jadi 2 episode saja. Ini berarti gue kena gocek lagi. Lalu kita lanjut ke episode 11. Ini adalah puncak dari season 4 ketika akhirnya Ainz bertemu dengan Platinum Armor. Ini adalah momen paling hype ketika volume 14 dulu rilis, karena akhirnya para pemain besar di Overlord satu persatu mulai saling bertemu. Nah, yang paling gue suka di episode ini adalah momen kemunculan Platinum Dragonlord, karena akhirnya setelah sekian lama, kita bisa mendapatkan ilustrasi baru dari Platinum Dragonlord yang lebih jernih daripada yang kita lihat di season 2. Lalu masuk episode 12, ini adalah episode yang paling buat gue heran dan paling ngegocek gue. Karena kalau di novel di episode ini, ada beberapa momen menarik yang bisa dieksplor lebih jauh. Contohnya seperti diskusi Pandora di awal episode. Ataupun kalau mau, pertarungan Aura melawan Vestur dan Mare yang ngehancurin kota bisa dimasukkan di episode ini, agar episode terakhir mempunyai slot lebih banyak untuk memasukkan scene lain. Tapi ternyata semua bagian itu malah kedorong ke episode 13, dan episode ini malah lebih berfokus nampilin Abang Brain. Bahkan episode ini ditutup dengan kematian Abang Brain kita, plus dengan musik. Dan terakhir, episode 13, ini adalah episode yang paling memuaskan terutama buat diri gue pribadi. Karena episode ini memperlihatkan bagaimana caranya Demiurge bisa bertemu dengan Raynor, dan semua scene itu mengonfirmasi sebuah konten yang pernah gue buat 2 tahun lalu yang berjudul Rencana Besar Raynor. Sebagai orang yang suka ngebahas suatu cerita, tentu akan jadi kebanggaan tersendiri ketika salah satu asumsi atau teori kita menjadi kenyataan. Dan episode 13 Overlord Season 4 berhasil ngebuat gue merasakan sensasi itu. Episode ini juga diisi dengan scene Raynor nyanyi yang benar-benar di luar dugaan. Dan gue sangat yakin tidak ada satupun orang yang mengira kalau kita bakal ngelihat scene nyanyi di dalam anime Overlord. Buat yang gak tahu, gue sempat dengar kabar kalau akan ada kejutan di episode terakhir Overlord Season 4. Dan pada saat itu, gue mengira kalau kejutannya adalah informasi tentang kematian Ainz. Tapi ternyata, kejutan yang dimaksud justru adalah scene Raynor nyanyi dan konfirmasi mengenai plot hole yang ada sepanjang Season 2 dan Season 3. Nah, lagi-lagi nih, seperti yang udah gue bilang, Season 4 benar-benar sukses ngegocek gue berkali-kali dengan nampilin scene yang berada di luar perkiraan. Bahkan sampai episode terakhir pun gue masih kena gocek. Hal ini terkadang ngebuat gue kesal, tapi setidaknya gue menikmati proses ini. Karena kalau semuanya sudah ketebak, tentu menonton season 4 tidak akan seasik sekarang. So, kesimpulan gue kalau soal cerita, gue pribadi sangat puas dengan cerita yang coba season 4 sampaikan. Meskipun masih ada beberapa bagian yang disayangkan karena kena potong di anime. Lalu, satu hal lagi yang ngebuat season 4 memuaskan, karena setiap episodenya telah disusun agar setidaknya selalu mempunyai satu momen memorable yang nyangkut di kepala kita setiap kali kita selesai nonton episode terbarunya. Nah, di sini bakal gue sebutin satu persatu momen paling memorable di season 4 menurut gue pribadi. Di episode 1, momen yang paling kita ingat sudah pasti adalah scene Maid manjat tembok. Di episode 2, scene yang kita ingat tentu saja adalah momen debutnya Lord Philip dengan voice aktor Kirito.
Di episode 3, momen yang gue ingat yaitu momen lucu ketika Jerniv mendukung Gogin. Dan episode keempat ketika Baziut berhasil nebak rencananya Ainz. Kalau di episode 5, momen memorablenya adalah ketika Kokitos minta jadi kursi. Tapi di episode 6, menurut gua, ini adalah episode yang bisa dibilang cukup hambar. Jadi menurut gua, nggak ada scene yang cukup memorable di episode ini. Tapi di episode 7, kita diperkenalkan dengan naga durhaka Hejinmal yang sangat lucu dan memorable. Masuk episode 8, di sini kita mendapatkan scene King Ramposa yang ngototnya bukan main. Masuk episode 9, kita akhirnya mendapatkan scene Nigredo dan momen keren ketika Armor Tahu debut. Lalu di episode 10, hal yang paling memorable di episode ini adalah ketika kakaknya Clementine debut dan juga momen kematian Zanak. Lalu di episode 11, hal yang paling kalian ingat pasti di episode ini adalah momen ketika Ainz sujud. Dan episode 12, ya apalagi kalau bukan kematian Abang Brain. Dan episode 13 tentu saja adalah scene Rainer nyanyi. Sekarang, mari kita ngomongin soal fight scene di season 4. Banyak yang bilang kalau pertarungan di season 4 tidak seseru pertarungan di season 1. Gue setuju dengan argumen itu, karena memang secara cerita, belum ada musuh kuat yang mampu menyamai Ainz dan Shaltir. Jadi kalau mau ngebuat pertarungan di Overlord seru, ya memang lawannya minimal harus selevel Shaltir dulu. Tapi kalau mau bandingkan dengan season sebelumnya, Over season 4 tuh udah penuh dengan pertarungan loh. Cuma karena pertarungannya singkat, makanya nggak keras aja. Contoh ketika Ainz ngebunuh Frost Dragon Lord, Shaltir ngebantai Koa-Goa, dan ketika Aura ngebunuh Vestur. Harusnya memang seperti itu pertarungan di Overlord, singkat dan tidak bertele-tele karena musuhnya memang lemah. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Abang Brain, yang memang sengaja dilama-lamain karena beliau adalah anak emas. Kalau buat gue pribadi, gue sih sangat suka dengan apa yang season 4 tampilkan, karena memang pada dasarnya Overlord bukan tentang anime baku hantam, dan apa yang ngebuat gue suka dengan Overlord bukanlah scene baku hantamnya. Justru kalau scene baku hantam kelamaan itu kadang bikin ngantuk loh. Contohnya ya kayak, aduh, gue mau sebut tapi takut kena serang. Justru, gue suka dengan pertarungan yang tidak terlalu panjang loh. Karena kalau memang musuh yang dilawan gak sebanding, malah jatuhnya aneh. Kalau kita sudah tahu orang itu lemah, tapi malah bisa bertarung lama ngelawan orang yang kuat. Jadinya kan malah gak masuk akal ya. Persis seperti kalimat Ainz di episode 13 yang ngomong, kalau dalam banyak cerita, biasanya kemarahanmu akan membangkitkan kekuatan terpendam yang dapat mengalahkanku. Tapi ini adalah kenyataan. Dengan kata lain, kalau di Overlord, ketika orang kuat ngelawan orang lemah, sudah pasti orang lemah bakalan kalah tanpa banyak basa-basi. Makanya gue sejujurnya gak terlalu mempermasalahkan scene pertarungan yang singkat. So, buat gua, scene pertarungan di season 4 masih terbilang bagus. Malahan bagus banget loh. Contohnya tuh scene ketika Azut ngelawan Death Warrior. Gua sih dapat banget feel seru di bagian itu, padahal scene-nya cuma sebentar aja. Dan sebelum gua tutup, ada satu topik lagi yang pengen gua bahas, yaitu mengenai Lord Philip. Gue udah sempat ngebahas tentang seberapa halu si Philip dan kenapa sisi halunya Philip seperti kurang terasa di season 4-nya. Dan ternyata momen puncak ketika Albedo menjemput Philip tidak semengerikan yang gue ekspektasikan. Kemungkinan karena scene-nya Philip berada setelah momen rencana Rainer ketahuan. Jadi semua hype sudah kemakan Rainer, makanya di bagian Philip jadi terasa hambar. Padahal Philip bisa dibilang sebagai salah satu karakter paling ikonik di novel, tapi dia malah kurang kesorot di akhir season. Sayang banget. Nah itu tadi review lengkap gua mengenai Overlord Season 4 sebagai seorang pembaca novel, penonton anime, dan juga orang yang ngebahas Overlord di YouTube. Gua nggak akan kasih skor untuk review Season 4 ini, karena gua males ngelihat perdebatan tentang angka di kolom komentar. Gua pribadi punya banyak ketidakpuasan dengan Season 4, terutama di bagian pemotongan cerita. Tapi ada jauh lebih banyak rasa puas yang berhasil gua dapatkan di Season 4 ini. Dengan ini gua berani bilang kalau Overlord Season 4 adalah kandidat kuat untuk jadi pemenang di konten Isekai of the Year 2022. Bukan cuma karena gua fans Overlord, tapi karena memang Overlord Season 4 beneran bagus. Mari kita lihat aja lah nanti, apakah akan ada anime isekai lain yang mampu mengalahkan Overlord Season 4 di tahun 2022. Sekarang nih, gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang Overlord Season 4 ini. Gue sih sering banget ngeliat komentar yang ngomong kalau Overlord Season 4 tidak sesuai harapan mereka dan lebih bagus Season 1. Tapi tidak sedikit juga yang sependapat dengan gue kalau Season 4 ini bagusnya bukan main. Kalian tim yang mana nih? Tim yang merasa bagus atau justru jelek? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah rela menemani perjalanan ini dalam 3 bulan terakhir. Sampai jumpa di volume dan season berikutnya. Bye-bye. Video kali ini sepertinya tidak ada sawerianya, so gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang Adamantite di bulan September ini, yaitu Rizky Abadi, Amran San, Azut Aindra, Hoki Gaming Official, Jimmy Hendrix, Harmonia, Uso Happy, Ferdinand Dede, Gungrah, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, Fritz Erik, Ahmad Yashikur, dan Dilfa. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.